Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar suatu sikap dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua mau memimpin doa. Ketua, pimpin doa. Oke, sebelum juga kita memulai suatu pembelajaran, ketua, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, Bapak catat ya. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Apakah ada suratnya? Oke. Oke. Absen kita sudah mulai, berdoa juga sudah mulai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Sekarang kita akan memulai suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran ini materinya ialah sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang pertama itu sikap kewirausahaan. Apakah ada dari anak-anak yang tahu bagaimana sikap kita dalam kewirausahaan ini? Belum ada. Oke, Bapak akan jelaskan sikap kewirausahaan, yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan mampu bekerja yang tekun, teliti, produktif, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, dan mampu berkarya dengan semangatnya kemandirian, dan mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Di mana di sini seorang sikap kewirausahaannya, walaupun kita mengambil suatu proyek, kita harus mampu itu. Kalau seandainya nanti ada suatu permasalahan, risikonya itu kita harus terima, karena dari awal di situ tekad kita sudah dibulatkan dalam mengambil suatu proyek. Kalau ada nanti permasalahan, kita harus terima, bukan untungnya doang kita pikirkan. Oke? Yang kedua itu perilaku kewirausahaan. Ada itu beberapa bagian perilaku yang harus kita miliki dalam suatu kewirausahaan. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri. Ini kenapa Bapak bilang harus mempunyai percaya diri? Tadi kan Bapak bilang dalam pengambilan suatu proyek kita harus percaya bahwasanya kita bisa untuk mengerjakan suatu proyek ini, ya kan? Artinya kan kita sudah membulatkan pikiran. Jika ada suatu risiko yang buruk, kita harus terima gitu. Oke. Ya, ini kan memiliki rasa percaya diri ini. Ada juga bagiannya teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasilnya, yaitu tugasnya ini harus kita kerjakan, bukan karena dimana tugas ini kita harus berusaha gimana yang kita kerjakan ini hasilnya itu baik gitu, harus baik. Di sini ada beberapa bagiannya juga, yaitu haus akan presentasi. Maksudnya ini haus akan presentasi. Jika anggota kita dan yang lainnya membutuhkan sesuatu yang mereka tanyakan, kita harus apa? Di situ kita harus langsung menjawab ataupun menanggapi pertanyaan itu tentang proyek. Kita harus memberitahukannya dari sebelumnya, cara bekerjanya. Kita itu harus presentasinya gimana, presentasi kita ini langsung diterima oleh rekan kita gitu. Yang ketiga itu mengambil resiko. Mengambil resiko ini bukan untungnya aja yang harus kita pakan, tapi resikonya itu harus kita tanggung. Walaupun seandainya di sini ada suatu resiko yang tidak baik, maka kita harus tanggung gitu. Maka kita harus pikirkan jalan yang baik, bagaimana proyek kita ini berjalan ke depannya dengan baik.
bukan untungnya saja yang harus kita pikirkan, karena setiap untung pasti ada ruginya, pasti ada risikonya. Tuh. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kepemimpinan ini bukan cuma memimpin di depan, tapi tidak ada toleransi ataupun pergaulan kita sama sama karyawan-karyawan yang lain gitu, atau kawan-kawan kita itu. Kepemimpinan ini harus bisa bergaul dengan kawan-kawan atau karyawan yang lain. Yang kelima itu keorisinilan, yaitu inovatif, kreatif, dan fleksibel. Serba bisa dan mengetahui sebagai hal. Contohnya itu dalam membangun rumah, proyek membangun rumah. Kita harus tahu di mana yang harus kita mulai pertama-tama, dan bukan apanya langsung gitu. Kalau suatu proyek kalau atapnya secara langsung tanpa ada tiang gitu, gimana atapnya itu di atas, pasti di bawah jatuh. Itu. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Kita dalam kewirausahaan ini kita harus memikirkan ke depannya, gimana perusahaan kita ini maju, memiliki pandangan ke masa depan, optimis pemandangan masa depan. Di samping harus memiliki sikap dan perilaku tersebut, seorang kewirausahaan juga harus tuntut memiliki keterampilan yang dapat menunjang hasilnya. Apa anak-anak semua sudah paham? Oke, di sini ada beberapa hal yang harus kita miliki lagi, yaitu ada 2 hal keterampilan dasar, yaitu memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi gitu, memiliki kepribadian yang unggul, pandai juga bersinisiatif, dapat mengkoordinasikan gitu. Keterampilan yang kedua itu keterampilan khusus, keterampilan konsep melakukan kegiatan usaha selalu menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Bukan kita seperti ini, contohnya seperti ini, kita ada suatu proyek tapi kita melakukannya di luar pemikiran gitu. Padahal sebuah rancangan sudah ada di buku sini, tapi kita membuat suatu hal yang tidak bisa orang lain kerjakan gitu. Ini adalah suatu petunjuk. Ini contohnya, ini adalah suatu rancangan pembuatan rumah, di mana pembuatan rumah ini bisa dalam satu rumah itu ada 2 kamar, 3 kamar, tapi kita mau ngambil konsep yang di luarnya itu. Jadi rumah ini jadi 1 kamar doang. Aturannya konsep yang pertama udah bisa 3 kamar, tetapi kita membuat satu konsep yang di luar gitu, yang melenceng gitu. Makanya dalam satu rumah ini jadi satu kamar gitu. Oke, apakah anak-anak semua sudah paham? Oke. Minggu depan, karena waktu kita sudah hampir habis, minggu depan kita akan melaksanakan suatu tanya jawab tentang sikap dan kewirausahaan ini. Tolong anak-anak sekalian membaca bukunya. Kalau kedepannya kalau ada yang tidak bisa menjawab, Bapak akan beri suatu hukuman walaupun kecil, tapi itu akan membuat suatu kenangan bagi anak-anak semua. Oke? Karena waktu kita sudah habis, Bapak, kalau ada kesalahan Bapak, baik itu kata-kata, sikap, dan nada Bapak yang terlalu melantang, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.